Saya yang bernama Andi Muhammad Nurdin. Saya Nabila Anggraini. Saya Nanda Silviana. Saya Safitri. Saya Ilham Fatia. Kami akan membuat video tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jangan lupa nonton. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nurfadiah akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yaitu A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. C. Di bidang dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hakim sebagai pelaksanaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Apa sih hakim itu? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Tujuannya, dibentuknya KPK ini untuk mengatasi, menanggulangi dari pemberantasan korupsi. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
A. Dalam lingkungan keluarga diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. B. Dalam lingkungan sekolah diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. C. Dalam lingkungan masyarakat diantaranya mengabaikan tugas ronda malam, main hakim sendiri, dan melakukan perjudian. D. Dalam lingkungan negara dan bangsa diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sanksi norma hukum. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, yang telah diatur dalam perundang-undangan. 2. Nyata berarti adanya aturan secara material yang telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga keadilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya cemoohan, dikucilkan dari pergaulan. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Jangan lupa like, subscribe, share. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.